Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurfitriani Nurdin, Sarjana Farmasi. Saya adalah guru produktif di SMKS Tridharma Gorontalo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja yang bertempat di SMKS Tridharma Gorontalo. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Semangat. Jumpa lagi di Mapel Farmakologi ya. Ya. Teman-teman, alhamdulillah semalam kita sudah saya sudah sedikit menilai tentang hasil pretest teman-teman dari materi yang sudah saya share sebelumnya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran. Kenapa materi di share sebelumnya? Biar teman-teman ada persiapan lebih matang ketika kita masuk ke dalam kelas, ya. Sebelumnya saya mau cek absen dulu. Saya absensi dulu ya. Saya panggil satu-satu. Artika Abdul, Maharani Kalapati, Sakit. dua orang yang sakit ini sudah dijenguk. Sudah. Sakit apa ini? Sakit hati, malah rindu, demam berduri, Menarindu. Sakit Nabila. Alhamdulillah. Yang 3 orang ini ada surat sakitnya nak? Tidak ada. Sudah ada. Nanti tolong dikonfirmasi ke wali kelas lagi ya. Ya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini insya Allah lebih berkah. Saya minta tolong ke Nur Hayati dan untuk pimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya yang hasil, jangan jawab kamu nanya ya. Kamu nanya, kamu mau tanya-tanya. Jangan begitu ya. Ya. Oke. Saya ingin bertanya, terus ada yang bilang ibu nanya. Saya ingin tanya teman-teman hasil dari pretest kita kemarin. Saya ingin menyinggung sedikit. Kira-kira HIV itu bakteri atau virus? Virus. Virus atau bakteri? Virus. Nggak salah. Tidak. Virus atau bakteri? Virus. Virus. Ya, virus Ya. HIV. Ya. Teman-teman, setelah ini di terakhir saya akan mengecek kembali. Jadi kita akan melakukan proses pembelajaran. Saya akan melihat kembali hasil dari pretest kemarin. Saya akan bandingkan dengan post-test yang kita lakukan di akhir pembelajaran. Teman-teman untuk lebih fokus ya. Baik. Kita masuk ke materi obat HIV atau sudah tahu kan HIV itu apa? Sudah sering dengar? Ya. Sudah pernah lihat yang menderita HIV? Belum pernah. Baik. Nah, teman-teman ada yang ingat materi sebelumnya? Ya. Pelajaran tentang apa? Sistem pernafasan. Di sistem pernafasan kita pelajari tentang apa? Penyakit. Contoh penyakitnya apa saja? Asma. Satu-satu. Jangan diserang saya. Satu-satu angkat tangan. Ada yang bisa jelaskan kemarin apa materi yang kita pelajari? Ya, Isa silakan. Ada belajar tentang penyakit dan obat untuk pernapasan. Penyakit dan obat untuk sistem pernapasan. Jadi teman-teman saya tekankan lagi bahwa teman-teman harus menguasai daftar nama obat generik dan khasiatnya, karena di lapangan ketika teman-teman sudah tahu ini salbutamol untuk asma, teofilin untuk asma gitu kan, ketika teman-teman ketemu obat brand tertentu dengan gabungan beberapa obat generik, teman-teman sudah bisa ini obat ini gitu. Jadi bisa lebih mudah mengenali dan lebih mudah untuk memberikan PIO kepada pasien ketika kalian bertemu dengan satu jenis obat. Jadi tolong teman-teman kuasai lagi untuk obat generik. Baik. Ini gambar apa? Virus. Virus? Ya. Bukan onde-onde? Ya. Ya. Kenapa kalian tahu dari mana nih gambar virus? Dari
memberikan banyak, selain dia musibah ternyata dia punya banyak hikmah. Di antaranya adalah masyarakat lebih memperlakukan PHBS. Apa itu PHBS? Dan ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ternyata setelah kedatangan corona, orang-orang lebih tahu cuci tangan. Sebelumnya cuci tangan, cara bersin, biasanya langsung gitu kan? Tidak, kalau sekarang kan lebih hati-hati ketika. Jadi teman-teman sekarang untuk penerapan keamanan diri, nah nih yang batuk, penerapan keamanan diri K3, keselamatan kita salah satunya dalam proses pembelajaran. Diharapkan teman-teman yang meskipun sudah dicabut ya untuk darurat COVID-nya sudah dicabut, sekarang sudah masa penyesuaian. Teman-teman yang menderita gejala batuk flu atau sejenis diharapkan untuk menjaga sekitar dengan apa, tetap menggunakan masker. Agak pengap sih, cuman kan daripada kita menzolimi orang lain kan ya. Nah, si virus, apakah hanya corona aja yang disebabkan oleh virus? Tidak. Contoh lain apa? Satu-satu. Biasakan jawab itu masing-masing biar lebih berani untuk mengutarakan pendapat. Apa-apa penyakit yang disebabkan oleh virus? Yo. Penyakit yang disebabkan oleh virus apa saja? Kasih keras nak? Apa? Apa contohnya? Ayo. Tuh, kalau bareng-bareng semangat serang ibunya. Kalau sendiri-sendiri senyap, mode getar. Penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus? Ayo, yang di belakang. Sil? HIV ya, betul, yang kita pelajari hari ini disebabkan oleh virus. Ada lagi yang lain selain corona, HIV? Kasih keras. Ayo, diberanikan untuk menjawab nak, apa nanti ya? Silakan. Influenza, ya, flu itu disebabkan juga oleh virus. Kalau TBC disebabkan oleh virus bukan? Bakteri bukan virus. Dia kan di sistem pernafasan juga, bukan virus. Disebabkan oleh apa? Bakteri. Ada yang tahu nama bakterinya? Masih ingat apa? Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi kita harus bisa membedakan ya yang disebabkan oleh virus sama yang disebabkan oleh bakteri. Apakah semua penyakit yang disebabkan oleh virus dapat disembuhkan? Tidak semua. Kalau flu bisa disembuhkan tidak? Bisa. Jadi tidak semua, sejauh ini tidak semua penyakit yang disebabkan oleh virus dapat disembuhkan. Contohnya yang kita bahas HIV itu sudah bisa disembuhkan atau belum? Belum ditemukan obatnya ya. Baik. Nah, bagaimana cara penularan HIV? Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin mengetes teman-teman untuk kita bermain tentang cara penularan HIV. Ini saya sudah bikinkan tempelan bagian depan. Baik, teman-teman, kita akan belajar sambil bermain. Di sini ada dua jalur yang tampil, yaitu jalur penularan HIV dan yang bukan merupakan jalur penularan HIV. Ini sudah dibacakan materinya ya? Sudah. Saya mau tunjuk, boleh? Saya mau tunjuk-tunjuk untuk yang menjawab. Terserah kalian jawab yang di bagian jalur penularan atau yang di bukan jalur penularan. Saya tunjuk dari yang di belakang. April, ya, Juna. Ayo, cepat. Ayo. Yang selanjutnya persiapkan diri biar kita menghemat waktu. Yang punya jawaban silakan maju gantian sama April. Silakan. Yang punya jawaban selanjutnya bisa siap-siap. Siapa angkat tangan? Nih, Dini, Rayati, Aisyah, ada lagi? Sanggi. Banyak. Ya, sebesar kapasitasnya besar dulu. Oke, Rayati.
Oke, oh ya, bisa Isa nanti dulu, baru Najwa, baru Ain. Baik, cukup jawabannya teman-teman. Ya, di sini teman-teman ada menjawab 5 untuk jalur penularan HIV dan 5 untuk jalur bukan jalur penularan HIV. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama bisa baca nggak teman-teman? Penularan seks tanpa kondom. Jadi penularan HIV dilakukan karena ada kontak seks, ada perilaku seks bebas tanpa menggunakan kondom. Yang dimaksud di sini penularan HIV itu terjadi ketika kita melakukan seks bebas. Baik. Kemudian kontak tubuh, kontak cairan tubuh, jalur penularan HIV. Kontak cairan tubuh ini seperti apa, teman-teman? Cairan tubuh apa? Apakah cairan tubuh itu kan banyak? Ada keringat. Ketika keringat saya bertempel dengan keringat kalian, ketika kita cipika-cipiki, apakah itu menularkan HIV ketika salah satu menderita HIV? Iya. Apa yang dimaksud dengan kontak cairan tubuh di sini? Sariawan, saya menularkan sariawan saya kepada Anda seperti itu. Apa ya? Ya, cairan tubuh yang dimaksud adalah cairan sperma. Ya, cairan yang berada di organ intim. Ya. Nah, cairan lain itu air susu cairan tubuh bukan? Ya. Menularkan tidak? Ya. Jadi ketika teman-teman memberikan pernyataan seperti ini harusnya bisa dijelaskan ya. Karena kalau ketemu dengan orang awam itu nanti ngeblank mereka, mereka bingung. Berarti sudah tidak bisa salaman sentuhan dengan orang-orang yang menderita HIV. Kemudian gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk ini betul masuk di bukan jalur penularan HIV? Iya. Ya. Jadi kalau kita satu ruangan dengan orang-orang penderita HIV, misalnya kita sementara sebagai nakes praktek untuk memberikan edukasi kepada penderita HIV, memberikan pengobatannya dan lain-lain. Tiba-tiba ada nyamuk warawiri kan? Nyamuknya kesana kemari kan jerawatan, dia cukup kan nyamuk juga tidak tahu siapa penderita. Ya. Dia tiba-tiba oh dia penderita HIV tidak mau kan tidak? Nyamuknya tidak punya detektor untuk penderita HIV. Tiba-tiba dia dari sebelah tek. Tiba-tiba kamu masih lapar, dia pergi di sebelah nakes yang tek tertular tidak? Tidak ada secara medis dinyatakan bahwa tidak terjadi penularan melalui nyamuk. Cuman saya juga tidak tahu si nyamuknya kena HIV atau tidak. Baik. Kemudian air liur bukan jalur penularan, air liur. Ada yang bisa jelaskan ini bagaimana? Jalur penularan bukan jalur penularan itu melalui air liur. Gimana? Kasih keras nak ya? Najwa? Menggunakan alat makan bersama-sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman habis biasa kan makan mau rasa putih gitu kan, cuci punya teman-teman itu alhamdulillah tidak menularkan HIV. Jangan sampai tiba-tiba hari ini makan satu meja, besok-besok dia HIV. Jangan juga segara-gara ini tiba-tiba jadi bom gini ya, jadi pelit ya, jangan. Karena tidak menularkan lewat air liur. Tapi teman-teman harus hati-hati ketika mohon maaf kalau ternyata teman-teman hubungan biasanya kan sekarang sudah punya masa pubertas kan, sudah mulai kenal yang namanya suka-suka ya kan, sudah cinta dalam hati. Ada juga yang sudah mulai bucin-bucin gitu kan. Kalau teman-teman saya harap jangan ya. Cuman kalau teman-teman ada yang sudah level ciuman dan lain-lain, hati-hati. Siapa tahu dia penderita HIV dan ternyata dia punya sariawan. Ini edukasi ya. Ternyata dia penderita HIV karena belum terdeteksi di awal dia penderita HIV. Ternyata dia punya banyak sariawan di mulut, sariawannya luka, lukanya meradang, ada darah. Kalian cipokan, nah bahaya, gitu ya. Kalian menerima transfer virus secara gratis. Jadi hati-hati. Itu kenapa orang-orang yang mau menikah itu diperiksa dulu. Si capin, baik pria, capin itu calon pengantin, pria maupun wanita, prosedurnya panjang. Ya, kalau orang mau melakukan prosedur halal itu prosedurnya panjang, harus melakukan pemeriksaan kita melapor di gua, kita melapor di kelurahan, kita juga melapor di puskesmas. Gitu, banyak proses yang harus ditempuh untuk
dari segi restu keluarga, dari segi lingkungan ya, kemudian dari segi apa? Apa jawabannya tadi? Hah? Itu kalau sudah ke tahap sana biasanya maharnya sudah aman. Nah. Kalau sudah melapor begitu berarti musyawarah keluarga sudah selesai. Ya, kita mengamankan. Beda dengan orang yang melakukan seks bebas, ya kan? Tidak perlu melapor di kelurahan, tidak perlu melapor di kuat, tiba-tiba mereka cari kusu-kusu, semak-semak, transaksi virus HIV di situ. Ya, jadi tolong ini harusnya pembelajaran seperti ini menjadi bukan hanya kita belajar tentang obat dan penyakit ya, tapi kalian bisa implementasikan dalam kehidupan bahwa teman-teman harus lebih hati-hati, menjaga diri dan penekanannya adalah teman-teman janganlah melakukan hubungan seks di luar keluarga. Bahkan yang tadi ciuman saja kan bahaya ketika dia sariawan kan tidak mungkin kalian kalau mau ciuman lagi ngomong nggak mungkin, ya kan? Buka mulut, center, oh aman, kan tidak? Kalian pernah lihat kalian di Korea orang ciuman center-centeran dulu? Tiba-tiba langsung ciuman aja kan? Itu bahaya. Jadi silakan teman-teman tolong disalurkanlah masa-masa pubertas kalian ini dengan hal-hal yang positif gitu ya. Kemudian ciuman. Baik, ini terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Boleh applause dulu. Kalian jawabannya di sini. HIV tidak menular lewat gigitan serangga. Kemudian numpang duduk toilet. Ini dia dapat menular lewat hubungan seks. Gitu. Lebih tepatnya, ibu berarti aman ibu kalau hubungan seks bebas tapi pakai kondom? Tidak juga, karena kondom itu dia bisa saja ada yang bocor. Kayak balon, kalau kita tiup balon kan ada yang tiba-tiba nih, ya kan? Nah kalau dia bocor masuk gimana? Intinya tidak aman ketika kalian melakukan hubungan seks di luar nikah. Apakah teman-teman sudah paham di sini? Ya. Untuk penularan dan bukan jalur penularan HIV. Harapan saya bahwa ini bukan, sekali lagi bukan hanya sekedar pelajaran, tapi menjadi bahan kalian untuk jaga diri, ya, memprotek diri dari bahaya penularan HIV. Baik, ini karir kita adalah menganalisis obat HIV atau AIDS, tetapi saya mulai dengan kegiatan seperti ini sehingga teman-teman lebih paham. Karena kan kalau langsung ke obat agak ngeblank ya, tiba-tiba ibu ini obat, ini obat untuk HIV. Sementara kita tidak tahu jalur-jalur yang penularan, penyebab dan lain-lain kita tidak tahu. Sehingga kita buka dengan hal-hal dasar dari HIV/AIDS. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui tontonan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan cara kerja, gejala dan penularan HIV/AIDS secara aman. Nih, ini penyakit apa yang mereka derita, teman-teman? Ini tadi yang sariawan saya bilang. Baik, ini penyakit ini pusung lapar atau apa ini? Ada tahu penyakit pusung lapar? Ada? Tidak pernah tahu penyakit pusung lapar? Ya. Orang yang malnutrisi, yang kekurangan vitamin, kemudian ya bisa berakhir sampai ke pusung lapar gitu. Ini akan kita bahas di step selanjutnya. Penyakit yang mereka, apakah penyakit yang mereka derita sama? Itu juga akan kita bahas. Kemudian apakah penyakitnya menular atau tidak? Kemudian apakah ada obat untuk penyakit yang mereka derita? 4 hal ini yang menjadi masalah yang akan kita kupas hari ini di antara beberapa pelajaran lain. Dan ini HIV/AIDS. Sini kan ada istilah dia terkena positif HIV, ada yang bilang HIV/AIDS. Apakah HIV dan AIDS itu sama? Apakah HIV dan AIDS itu sama? Atau ibu HIV/AIDS berarti HIV sama dengan AIDS gitu? Dan kita masuk di LKPD. Ini saya bagikan LKPD-nya.
penularan tadi? Jelas ya? Ya, ini saya akan bagikan LKPD. LKPD-nya teman-teman silahkan dikerjakan per kelompok, identitas kelompok di depan. Kemudian di sini kita ada tujuan pembelajaran dan lain-lain. Untuk yang pertanyaan tadi, silakan teman-teman diskusikan bersama kelompok. Jawabannya dituliskan di sini. Yang ini ya. Yang ini silakan teman-teman diskusikan. Jawabannya diletakkan di sini. Kemudian habis itu kita akan melihat video bersama-sama di depan yang akan dilanjutkan dengan pengisian kelengkapan LKPD selanjutnya. Bisa? Jika ada pertanyaan bisa diacungkan tangannya. Saya mendapat kelompok. Saya bagikan dulu LKPD-nya ke teman-teman. Silakan dijawab untuk orientasi masalah. Silakan saya berikan teman-teman waktu 10 menit untuk menjawab pada poin ini. Materinya silakan bisa diakses lagi di Padletnya saya yang akan saya bagikan. Bisa dipakai di sini. Iya, iya. Ini ada masalah. Dibahas bersama ya. Apakah dibahas bersama masalah yang diajukan? Ditambahkan juga penjelasan tentang apakah HIV atau AIDS itu sama ya? HIV strep AIDS-nya sama atau tidak? Jadi saat orang lain menjawab, yang lain mencari poin yang lain. Bahkan ada 5 pertanyaan. Ada yang notulen, ada yang mencari informasi lain. Itu penderita HIV. Baik teman-teman, cukup ya. Sudah selesai ya, kelompok 1, 2, 3 sudah selesai teman-teman di sini sudah selesai. Jadi kita masuk ke fase selanjutnya. Tolong perhatian depan. Halo. Hai. Halo. Baik. Nah ini kita akan sama-sama menyaksikan video tentang HIV AIDS. Ayo kita sama-sama memberi kepada saudara-saudara kita yang sedang melawannya. Teman-teman, itu video sedikit banyak mengungkap tentang HIV/AIDS ya. Ya, jadi sudah sedikit menyinggung tentang HIV/AIDS. Jadi di sini ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi kelompok yang ini akan membahas tentang cara kerja virus HIV, yang di sini akan mencari informasi tentang penyebab dan pencegahan dari si HIV. Kemudian di belakang adalah penjelasan tentang gejala, ya, gejala si HIV yang bisa mungkin disinggung dari si HIV/AIDS. Tadi di videonya tadi kayak HIV ke AIDS berapa lama waktunya? 10, lebih 10 tahun ya. Gitu. Apakah semua yang HIV pasti AIDS? Silakan dibahas lagi di materi. Sekarang teman-teman ibu kasih kesempatan lagi kurang lebih sekitar 10 menit untuk menggali informasi dari masing-masing. Habis itu kita akan presentasi kelompok ya. Baik, silakan. Yang ini penyebab dan pencegahan dari si HIV. Kalau penularannya tadi sudah dibahas kan, jadi lebih ke penyebab.
HIV disebabkan oleh apa? Sudah cukup waktu untuk diskusi kelompoknya. Sekarang kita presentasi. Bongkar tempat duduk sayang. Silakan menghadap ke sebelah. Jadi seluruh kelompok titik fokusnya berada di tengah sini. Silakan ditunjuk siapa yang presentasi mewakili kelompoknya untuk presentasi. Dimulai dari kelompok gejala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan materi tentang gejala HIV dan AIDS. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam. Pertanyaan dulu. Ya, teman-teman silakan dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya tentang gejala HIV, silakan. Oke, belum ada pertanyaan ya? Oh ya, silakan. Kenapa gejala HIV terjadi karena penyebab berat badan? Oh, kenapa menurunnya berat badan merupakan salah satu gejala dari HIV? Ya, kelompok 3 silakan jelaskan. Terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya. Boleh beri aplaus kelompok 3. Sekarang kita masuk di kelompok 1. Silakan teman-teman. Cara kerja dari HIV. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang cara kerja virus HIV. Teman-teman, boleh beri aplaus ke kelompok 1. Kelompok adalah kelompok 2 tentang penyebab dan pencegahan HIV. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyebab dan pencegahan penyakit HIV. Yang pertama, penyebab terjadinya penyakit HIV. Terima kasih. Beri aplaus ke kelompok 3. Terima kasih kepada 3 kelompok yang sudah presentasi hari ini. Saya harapkan hasil presentasinya, pertanyaannya, diskusinya dicantumkan di LKPD-nya masing-masing ya. Baik, kita masuk ke menyanyikan sesekali tadi sudah. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang tadi tidak terjawab di diskusi, tidak terjawab dengan sempurna di diskusi. Salah satunya yaitu pertanyaan tentang mengapa penurunan berat badan. Percepat. Oke. Mengapa penurunan berat badan menjadi salah satu tanda atau gejala dari HIV? Ya, jadi teman-teman seperti yang teman-teman sudah bahas tadi bahwa HIV, virus HIV itu yang diserang bagian apanya? Imun, kekebalan tubuhnya yang diserang ya. Jadi ketika kekebalan tubuhnya diserang, dia akan lebih mudah drop. Sudahlah masalah HIV ketika teman-teman sakit misalnya, imunnya turun. Itu biasanya berat badan naik atau turun? Turun ya. Kemudian ada pertanyaan terkait anal seks yang tadi disinggung. Anal seks itu apa Ibu? Atau hubungan seksual melalui dubur, itu tadi tidak dijelaskan di penularan ya di bagian depan, hanya oral seks. Jadi anal seks itu yang biasa dilakukan oleh kaum pelangi. Ya, mereka tidak sesuai dengan aturan-aturan. Jadi hidup ini diatur supaya lebih maslahat. Karena orang-orang yang melanggar aturan maka timbullah berbagai macam gitu ya. Jadi beberapa pertanyaan tadi yang sempat agak membingungkan sudah saya jawab. Kita masuk ke kesimpulan. Sebelum kita ke kesimpulan, ada pertanyaan tambahan tidak dari kalian masing-masing? Tidak ada. Sejauh ini paham ya, dari mulai penularan yang kita bahas di depan, kemudian mekanisme kerja atau siklus hidup, kemudian masuk ke penyebab dan pencegahan, dan di
gejala dari HIV atau AIDS. Baik, kesimpulan kita yang pertama, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga melawan infeksi. Baik, yang kedua, satu orang baca aja, silakan. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ya, jadi kalau AIDS itu berarti si HIV-nya sudah di tahap akhir. Ya, di video tadi kan dijelaskan bahwa seorang pebasket internasional dia menderita HIV, tetapi dia tetap survive, tidak sampai ke AIDS karena memang dia melakukan pengobatan secara rutin. Kemudian HIV merupakan penyakit menular dengan prosedur penularan yang sudah kita bahas tadi. Ya. Jadi kalau sudah fix terpapar di HIV positif sudah tidak ada jalan sempurna, gitu ya. Jadi tolong teman-teman menjaga diri, jangan sampai terlibat dari pergaulan bebas, kemudian narkotik, ya. Say no to drugs. Sekarang sudah tidak ada pertanyaan, yakin? Ya. Sekarang kita waktunya quiz. Kita quiznya cepat aja ya. Sekarang kita quiz. Ini quiznya kali ini saya pakai quiz interaktif menggunakan PowerPoint, jadi kita bisa langsung membahas jawabannya. Nomor 1, seorang anak terindikasi sudah ditulis namanya nak di kertas jawaban. Tulis nama, kelas, tanggal hari ini. Kemudian ini nomor 1, seorang anak terindikasi positif HIV. Kemungkinan terbesar penularan tersebut disebabkan oleh A. Jalur perinatal, B. Jalur seksual, C. Jalur parenteral, D. Jalur pernapasan, atau dari malpraktek. Ya, silakan dijawab dengan cepat. 1A, B, C, D, atau E. Kita siap pindah ke nomor berikut. Sudah? Baik. Oke, selesai teman-teman? Ya, kalau sudah selesai sekarang angkat, tukar dengan teman yang ada di kelompoknya. Mau putar ke kanan atau putar ke kiri? Kanan. Oke, silakan angkat 1, tukar. 2, tukar. Oke, sudah, silakan. Kita bahas ya dari nomor 1. Silakan teman-teman dikasih tanda salah atau benar di jawabannya. Nomor 1 jawab, perhatikan. Halo. Nomor 1 jawabannya apa? Seorang anak terindikasi positif HIV, kemungkinan terbesar penularan tersebut disebabkan oleh perinatal atau parenteral. Parenteral itu apa? Parenteral berarti itu perinatal atau parenteral? Nomor 1 jawabannya apa? A. Dia terinfeksi HIV disebabkan oleh perinatal, bukan parenteral. Yakin ya jawabannya? Ada yang punya jawaban lain selain A? Ada. Apa yang dijawab selain A? Kita lihat. Jawabannya apa? Kita lihat.
saling tahu dan lain-lain. Di pertemuan selanjutnya saya akan mengupas lebih dalam lagi tentang poin-poin mana yang salah. Ada berapa orang tadi yang benar semua? Ada 3 orang. Ada yang benar 1? Cuma benar 1? Ada? Ada teman-teman yang kalian periksa? Yang kalian periksa benar 1 ada? Ada. Benar 2? Benar 3? Benar 4? Benar 4? Ada? Benar 5? Ada. Benar 6? Benar 7? Ya, baik, berarti akan kita kupas lebih dalam lagi. Saya harap teman-teman lebih aktif dalam menggali informasi, mengulang yang kita pelajari tadi ya, perhatikan. Kita mengulang yang tadi kita pelajari ya. Dibahas lagi, diulang lagi. Tapi secara garis besar apakah teman-teman sudah mengerti tentang HIV/AIDS? Silakan teman-teman yang masih belum paham hubungi 3 orang teman-teman kalian yang dapat nilai sempurna untuk post-test kali ini. Semoga bisa saling membantu. Next, kita akan pelajari tentang mengemukakan Terapi pada penderita HIV/AIDS. mengemukakan terapi pada penderita HIV/AIDS. Jadi tadi kita sudah belajar tentang penularan dan lain-lain. Kita akan belajar tentang terapi apa yang diterapkan pada penderita HIV/AIDS. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Boleh beri aplaus ke teman-teman semua dulu. Apakah hari ini kalian merasa pembelajaran kita bermanfaat? Pelajaran selanjutnya di masih tentang materi HIV. Silakan untuk kembali menggali informasi dari Padlet yang saya sudah bagikan. Saya tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan saya minta tolong Najwa untuk pimpin doa. Dipersilakan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.